mengajari dari kekuatan terus sebagai keselamatan. Dalam masalah ini penting sekali, ya, sangat penting. Ini hadis, ya, hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa kita sering mengalami sesuatu yang memang harus disarankan. Artinya diskusi atau selain daripada diskusi itu, kalau orang sudah membadani itu lain. Jadi sesuatu itu pasti bisa tercapai dengan suatu obrolan. Tetapi obrolan atau diskusi apapun itu ada sesuatu yang harus dirahasiakan. Ada. Jadi jangan terlalu vulgar kalau membahas sesuatu terkait keluarga, kehidupan apapun. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan, ambil pemahaman dari salah satu hadis ini, bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti ini, an-najwa yuhassinul asrar. Nah, masalahnya kan kita sering mendiskusikan hal-hal yang tidak seharusnya dibicarakan, malah dibicarakan kepada makhluknya. Yang paling terpenting adalah kunjungan ini kepada Allah. Yang masalahnya Allah tidak jauh kita. Jauh sekali perasaan dia. Kan ada perbedaan antara nyebut dengan ingat, beda. Nyebut dengan ingat beda. Mengatakan dengan mengingat beda. Masih bingung kan? Beda pastinya. Beda, contohnya seperti ini. Misalnya bahasa ini menyebut nama Banggen, tapi Banggennya tidak ada. Banggennya tidak ada. Nah, itu mengingat apa menyebut? Padahal Al-Quran itu sendiri tidak ada kata perintah untuk menyebut. Dari tafsiran ada katanya apa? Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut. Kata saya ada seperti itu mana? Coba kata tadi dengan firman dan lain-lain. Yang diperintahkan oleh Allah dzikron katsiran. Ingatlah. Nah, ingatlah perlu tidak ingat. Ya. Tidak perlu menyebut pun masih ingat. Contoh misalnya mengingat sesuatu orang tua kita yang sudah meninggal, tanpa harus menyebut dia ingat. Tidak perlu disebut namanya. Basamin meninggal, anaknya disebut basamin. Itu. Tapi dengan mengingatnya cukup, karena sudah mengenal. Nah, proses pengenalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membutuhkan sesuatu yang bisa melekatkan dirinya kepada Allah.
dalam sholat aja ada pun semua, dari mulai takbir sampai salam. Terus keutamaannya apa? Kalau kita unjukan, artinya memohon dengan berdiskusi sama Allah melalui sholatnya, karena sholat itu adalah akan mengajar Robi Ta'ala. Sama artinya kita sedang ngobrol, diskusi kebutuhan apa. Nah, najwa di sini kata Nabi, an-najwa tuhasilu afwa. Nih, asrar ya, tuhasilu asrar. Nah, kunjungan kita kepada Allah dengan banyak mengingatnya, tazkuru wa tadzikran katsira, dengan ayat tersebut, maka itu akan menjaga rahasia-rahasia kita. Banyak sekali hal-hal yang jauh dari keinginan kita karena kita sendiri tidak paham tentang Allah. Ya syukur alhamdulillah kalau sudah tahu apa itu Tuhan kita, Allah itu ada, Allah itu Maha Kuasa, itu masih alhamdulillah, masih mengakui. Ya, artinya apa? Masih mengakui di situ berarti setidaknya ketika kita mau melangkah pada sesuatu itu minimal kunjunganku terhadap siapa orang-orang yang sambung dengan Allah itu. Kok bisa ilasinul asrar, bisa merahasiakan itu? Artinya apa? Cara ngobrol kita dengan orang-orang yang bisa merahasiakan apa yang kita harapkan. Ayo mah, sambil ngobrol yo, Pak Haji, Pak, enak lumayan. Kalau disebut-sebut dia selalu apa tuh? Kita pasangan kowe. Nah itu kan tidak bisa menyembunyikan suatu rahasia yang diobrolkan. Bocor aja kan, kamu nulis bocor kemana? Kalau udah bocor kan minimal rasa dalam diri itu berkurang terhadap orang yang diajak ngobrol. Maka tidak sewajarnya lah kita. Apa yang harus kita rahasiakan harusnya disembunyikan. Apapun itu, apa nih yang harus kita rahasiakan? Maksud daripada an-najwa tuhasinu atau yuhasinu asrar ini al-musarrah tufidul umur mahkumah. Artinya menyembunyikan sesuatu yang harusnya menjadi rahasia buat kita, ya, itu akan menjadi sebab kita selamat dunia akhirat. Itu maksudnya. Maka nggak sembarangan kita bicara. Masa sama Pak Haji ngobrolin yang sesuai. Misalnya begitu. Kalau ngobrolin masjid ya harus ini terus, jangan yang lain. Kalau ngobrolin masalah ini ya ini terus, jangan yang lain. Kita kan sering diomong gitu. Yang dibicarakan masalah pokoknya A, tapi dibahas sampai G gitu. Kan kalau ilmu apa kata ilmu umum itu nggak nyambung, ngawur. Artinya Nabi mengajarkan fokuslah pada sesuatu. Kalau itu ada yang harus disembunyikan, sembunyikan, dan itu akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Paham ya? Masa tak paham? Jadi jangan sembarangan. Saya mohon maaf Pak Yai, ini keluarga saya, ini sebutin semua. Harusnya ada satu aja. Masalahnya apa? Ini tujuan saya datang ke sini silaturahmi, ini. Itu aja. Pokoknya aja sebut. Paham ya? Misalnya saya ke Pak Haji ini, ke kantor sama orang Pak Haji, saya beli izin misalnya. Caranya gimana? Tes dulu, aturannya gimana? Itu. Ngobrol itu, cuma itu doang. Tujuan yang mau dibikin malah ngobrolin tentang yang lain. Nah ini ngawur namanya kata Nabi. Akhirnya orang tersebut tidak bisa menjaga sesuatu yang harus dirahasiakan. Nah akhirnya kita harus bisa ya memilah dan memilih terhadap siapa obrolan kita sambungkan.
nggak sembarangan. Tujuannya apa? Karena kata musannif di sini, hikmanul asrar itu apa? Asbabin najah, menjadi kekuatan beberapa sebab untuk kita menggapai keselamatan dunia akhirat. Bagi kesal-kesalnya sama keluarga diomongin, harus enggak dirahasiakan. Seburuk-buruknya keluarga kita, nggak ada yang sayang sama keluarga. Kalau orang lain bayang, kan dibalik sekarang kembali. Orang lain bisa jadi saudara, saudara malah menjadi orang. Nah, itu berarti keluar konsep ini. Kenapa? Karena tidak banyak mengingat kebaikannya, lalu membicarakan pun sesuatu yang tidak pantas pada diri. Akhirnya ubah musuhan di keluarga. Ya, kira-kira tenang malah gitu kan, tenang malah ya, udah gimana yang terjadi. Bahkan diriwayatkan, jadi kesimpulannya hadis atau hadis ini, kita harus bisa menjaga sesuatu yang harus dirahasiakan. Kata-kata itu nanti kelanjutannya ada hadis itu. Ruwiyat dari riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu berkata Nabi Alaihi Wasallam, ista'inu alal hajat bil kitman, minta tolonglah kalian semua atas segala kebutuhan itu dengan merahasiakannya. Merahasiakan satu saja. Misalnya saya butuh bantuan ngikul ya, kan bensin habis misalnya, gimana? Nah, udah cukup doang. Gak usah yang lain-lain. Ya, minta bantuan banyak. Kita banyak kebutuhan. Yang penting apanya nih? Kepentingannya, bukan keinginan, tapi kebutuhan yang mendasar itu aja di hadapan Allah. Apa? Doanya banyak, tapi nggak fokus terhadap apa yang kita minta. Kira-kira aku mau gitu. Habis nanti ngobrol, misalnya saya udah ngobrol nih sama Pak Haji tentang kebutuhan saya mau bikin sini dengan aturan dan prosedur yang jelas gitu. Ya, tapi ngobrol muka saya, wajah saya kemana-mana, di depan saya ada Pak Haji. Kira-kira sopan itu kan? Menurut Pak Haji saya tahu dari ngobrol. Nah, begitupun kita dengan Allah. Nah, atau suami istri ngobrolnya kemana, wajahnya kemana, sikapnya seperti apa. Nah, itu yang akan menghalangi bahwa setiap kebutuhan itu tidak semua tercapai. Ya. Ini perintah bahwa yang benar. Ista'inu ala aja, mintalah pertolongan atas segala kebutuhan dengan menyembunyikannya. Kenapa? Fa inna kulli nikmatin mahsudun. Sebab ketika diketahui banyak orang, banyak pula yang kasutnya. Itu bukan pikiran mati berarti. Maka sembunyi-sembunyi jalannya. Menyatakan dari mana itu. Berarti cara-cara yang tidak diperkenankan oleh anjuran kanjeng Nabi sering kita lihat ya Bu. Contohnya apa? Kita minta sesuatu pada pemerintah tapi dengan rame-rame. Berarti itu tindakan yang sangat tidak elok ya. Paham nggak kira-kira apa yang saya sampaikan? Kita ada keinginan, judulnya aspirasi. Nah ini judulnya aspirasi, tapi mintanya rame-rame sambil menghujat. Ini tindakan yang tidak diperkenankan oleh Nabi. Datangi siapa nih penasehatnya, siapa ini itu aja. Kenapa? Kita semua punya banyak kekurangan. Kalau kesuruh semuanya, orang yang ngerti pun malah menjelek-jelekan. Nah dosanya di situ kumpul semua. Paham ya? Jadi lo mulai nonton demo, terus datangnya satu kepala ngobrol baik-baik, itu maksud jawabannya. Paham nggak? Nah, artinya kita
Allah pun sama. Butuh apa kita kepada Allah? Jangan banyak terlalu menyebut yang lain, udah sebut nama Allah aja. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Atau berdiskusi dengan orang-orang yang tepat agar bisa merahasiakan kita. Paham ya? Demo itu bagus nggak? Bagus nggak ya? Nah, itu aja. Padahal ini bukan ajaran Kanjeng. Nah, ini kalimat ini begini. Ista'inu alal hajat bil kitmani fa inna kulli nikmatin mahsudun. Minta tolonglah atas segala kebutuhan dengan sembunyi-sembunyi, jangan rame-rame ngajak orang, mengatasnamakanlah yang lain-lainnya dengan kebohongannya. Demo paling lagi. Nah, itu yang disebut sama orang tua kita pamali gitu kan. Kamu paham gak pamali? Paham ya? Pamali ngerekeun siapa? Memalukan gitu, pas kita dididik dia gitu. Oh, padahal mereka kan pendidikan semua, iya. Tapi soal moral seperti ini nggak nyambung. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Banyak kejadian. Kalau kita melihat ke arah sana, tapi kita ambil yang positifnya. Banyak pula orang-orang yang berdekatan dengan orang-orang yang tepat, sehingga aspirasinya cukup mau dengan ngobrol ngopi bareng. Nah, itu kan enak. Ya, itu kan enak. Rame-rame, akhirnya membuat usaha. Ya, membuat usaha akhirnya tinggalkan pada usaha coba datang kalau ngobrol, datang ke masjid, sebutkan kebutuhan melalui siapa? Orang-orang yang soleh, itu namanya wasilah. Nah, ini nanti pas sekali itu zaman sekarang. Nanti akan ramai kan masalah ini. Cukup kita pegang. Ditanya orang ada apa ini, ya saya tidak tahu. Bukan berarti saya tidak mau tahu, tapi urusan ini sudah ada yang bertanggung jawab. Jadi kan rakyat begini bro, dan rakyat sama, ya bangga. Ini hadis. Terus apa lagi yang bisa menjaga selain daripada harus yang tepat orangnya, ada tanpa bicara, tanpa berkata, tapi dengan perbuatan itu bisa menjaga harta kita. Itu bisa. Apa? Nih yang kedua, was-shadaqatu tuhassinul amal. Was-shadaqatu tuhassinul amal. Yang keduanya itu adalah, jadi yang pertama itu harus ini, cara kita menyampaikan sesuatu harus dengan sikap kita yang baik, membawa orang yang sangat tinggi, ya. Terus yang kedua, as-shadaqatu tuhassinul amal. Sedekah itu ison jogo harta dengan sedekah. Ini diriwayatkan dari Abu Darda, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin qurabat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani Allahumma ati munfiqan khalafan wa mumsikan tarafan wa unzila fi dzalikal Qur'an fa amma man aqaba wa saddaqa bil husna fa sayassiru lil yusra." Hadisnya dari Abu Darda, riwayatnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun yang matahari setiap hari tenggelam, tidak ada, pasti tenggelam. Tidak satu hari pun terlewatkan oleh kita
di jalannya itu matahari selalu tenggelam, pagi keluar, sore tenggelam. Di situ pula dua malaikat menyeru dengan kalimat doanya. Permohonan ini disampaikan kepada Allah untuk orang yang bersedekah, sekecil apapun sedekah. Nah, karena kita selalu diidentikan sedekah itu dengan sesuatu nilai, padahal sedekah itu ya bisa dengan satu hadis Nabi misalnya, tabassumuka ila wajhika ila wajhi akhikal muslim shadaqah. Senyumanmu di hadapan orang-orang yang muslim itu adalah sedekah. Ya, hanya apa ya, memberikan sesuatu yang indah. Tapi jangan senyum-senyum terus. Sesuai aja pada waktunya. Cuma senyum, nggak ada orang senyum, mau sedekah dulu, nggak salah. Kan teks hadisnya itu tabassumuka ila wajhi akhikal muslim shadaqah. Senyuman di hadapan wajah saudara yang muslim adalah sedekah. Berarti ya harus sesuai. Ya, ini mah muslim dengan muslim cemburu-cemburukan masalah itu. Nah, itu salah satunya yang mana sedekah itu kuat. Bisa sedekah itu dengan ilmunya, sedekah itu dengan hartanya, dengan tenaganya, ide-ide yang terbaiknya. Itu sedekah juga. Nah, setiap orang, artinya begini, setiap orang yang berbuat baik pada hari itu dan matahari tenggelam, pasti kata Nabi, dua malaikat mendoakan orang itu. Apa doanya malaikat? Allahumma munfiqan shalatan. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang menginfakkan hartanya, menginfakkan ilmunya, menginfakkan tenaganya, apapun itu, diakhiri belakang itu ada ujung. Maksudnya apa? Selalu ada pengikut-pengikut yang terbaik. Tujuannya cuma itu. Artinya sedekah dengan harta pasti dijaga matanya kata Nabi. Karena dalam potongan hadis ini, as-shadaqatu tuhassinul amwal. Sedekah itu menjaga harta kita, dunia dan akhirat. Nah, tinggal tergantung tujuan kita tadi. Dengan sedekah mau apa nih kita? Saya sedekah 1 juta, mau gantinya 10 juta. Kan ini firman yang mau menyampaikan. Manjana bil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang yang berbuat baik dengan sedekahnya apapun itu, Allah akan balas 10 kali lipat. Aku sekarang sedekah, minta gantinya ya Allah. Boleh? Boleh. Kata siapa enggak boleh? Boleh. Ada dalilnya banyak. Salah satunya dengan dalil Al-Quran surat Al-Imran. Ya, may yuridu thawaba dunya nu'tihi minha wa may yuridu thawaba akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Orang yang berharap pahala yang dunia pasti Allah berikan. Silakan, kalau mau pahala dunia monggo. Orang yang berharap dengan kebaikan kepada Allah kasih juga. Tapi ujungnya wasana jadi syahid. Kami kalau yang akan membalas orang-orang yang tersebut ketika sudah mendapatkan dia dengan upah. Artinya apa? Sedekah mau ngambil gantinya di dunia silakan, mau ngambil gantinya akhirat silakan. Coba kita kaji dulu Al-Quran, bahwa Al-Quran itu berapa persen membicarakan urusan dunia? Hampir 70% membicarakan urusan dunia. Karena kita masih hidup dalam dunia. Caranya ada yang berbeda-beda. Ada yang menghalalkan segala cara, ada yang sesuai dengan SOP-nya, ada yang memang dengan cara tadi. Dia gemar bersedekah, tapi tapi duitnya banyak. Karena tadi ingat Allah, saya minta gantinya di dunia.
Dan Allah mempersilahkan, nggak ada lain. Jadi orang yang selalu yang memandang bahwa ibadah itu harus ikhlas, dia saya ikhlas, tapi saya mengharap pahala di dunia. Ada yang mengharapkan, gue itu sama juga ikhlas. Kata siapa gue ikhlas? Nabi gue yang menyampaikan. Nabi dengan satu buah hadis yang mungkin di sebelum ini ada membahas seperti itu. Awalnya kita ibadah harapin itu, terus ujung-ujungnya kepada Allah. Berarti itu ikhlasnya. Ikhlasnya cuma kelas 1, ya ini kelas 2, ini ikhlas kelas 3, beda-beda. Maka dari itu jangan berkecil hati. Sering kita menyampaikan satu kebutuhan satu saja kepada Allah, tapi cari orang yang tepat agar wasilah itu sama. Yang kedua, kalau sudah ada keberhasilan, jangan lupa untuk berbuat kebaikan dengan cara apapun, asal sesuai dengan ajaran dan Nabi. Menyampaikan kebutuhan terhadap pimpinan, awal jangan rame-rame. Kenapa? Himbauan kajian Nabi tadi hadis sudah saya sampaikan. Istahimu ala hajat bil hikmah, fa ila kulli hikmatin maksudun. Jangan sampai ketemu banyak orang. Walaupun ini kebutuhan banyak, biar saya yang menyampaikan. Kalau usah ngajak tekanan itu, nanti apa masalahnya demo? Gak. Jadi sebentar itu banyak maknanya. Harapannya terserah kita mau ulama. Kita tidak perlu menilai orang dan ikhlas. Terus doanya lagi, wa mumsikan tarakan. Kalau seandainya ya dia menahan diri, menahan itu menahan apa yang dia ingin, tidak mau berbuat baik tentang ilmu, dia tidak mau berbagi tentang kekuasaannya, dia tidak mau mengamankan diri lingkungannya, punya kegiatan di lingkungan malah di luar lingkungan. Misalnya ini kalau ada saya begini kan di luar lingkungan, ya harusnya Pak Haji yang duduk di sini. Ya cerita apa aja gitu. Nah terus apa lagi dua malaikat tadi itu orang yang berbuat baik, mengungsikan alamat. Kalau tidak mau ada kebaikan dalam dirinya, dia akan menghakimi boro-boro baik, boro-boro mau, boro-boro ini. Ketika ada yang masuk menolak, biasanya ini nggak usah itu kata malaikat, ya Allah jangan memberikan orang ini. Artinya bukan pahala, doa malaikat jadi doa malaikat itu pasti jadi. Dalam Al-Quran manusia itu berpikir kebaikannya nauzubillahi orang-orang seribu berpikir itu kebaikan nauzubillahi mau disenangkan di dunia, mau senangkan di akhirat, berbuatlah kebaikan terhadap siapapun. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, ya di dalam Al-Quran ada satu buah ayat yang sering kita baca. Fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang yang telah memberi dalam keadaan takwa kepada Allah, terus lalu dia berbuat kebaikan, sadaqah bil husna, berbuat dengan kebaikan dirinya. Wasadaqah bil husna, apa janji Allah? Fasan yassiru lil yusra, pasti Allah mudahkan urusan, pasti. Terus sekarang bukan pencapaian yang saya dulu saya sedekah ini, dulu saya sedekah ini. Silakan catat tuh kebaikan-kebaikan, tapi dalam hati metode. Selain itu sampaikan kepada Allah sebagai bentuk wasilah. Ya Allah, jika saudara saya yang tahu itu ada nilai keikhlasan karena Engkau ya Allah, aku sekarang dalam kesulitan, maka mudahkanlah kesulitan ini. Bisa.
ya. Karena dia masa COVID, terus orang yang berbuat kebaikan akan selalu mudah. Bukan mempersulit atau merasa dipersulit. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan satu buah makna tentang ayat tadi. Ayat nahdo fima umiru, ya, wattaqo fima umiru, ya. Terus wasudi qabil khawfi iqabi. Ibnu Abbas yang tafsiran dari Ibnu Abbas tentang ayat tadi, artinya orang yang memberi tapi dalam sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya nggak sembarangan, tapi ada aturan. Maka di pemerintah pun ada aturannya. Alhamdulillah saat ini ada satu kerjasama yang lumayan baik nih. Barangkali ya ada teman-teman saudara kita, mohon maaf ya, yang ekonominya dan mampu, di ajaran tahun ini kami bekerja dengan salah satu serikat, ya, dengan orang tua asuh lah, katakan mau ganti mau apa silakan, karena ini umum ya. Ada salah satu sekolah berikut pesantrennya digratiskan, bukan gratis sebetulnya, tapi teman-teman kita akan makan kita di serikat membiayai. Kalau satu saudara Mas Amin diwakilkan saja ya. Nanti hubungi itu karena ngobrolnya mau dengan beliau. Ya ini bukan hanya ucapan buku kan. 2 hari kemarin saya ngobrol dengan teman-teman berteman. Silakan yang mau sekolah ada satunya di wilayah Karawang dan lokasinya semuanya ada di Jambi. Insya Allah ya. Itu dengan serikat yang kalau saya kerjasama dengan mereka. Sekali lagi, boleh kita meminta sesuatu kepada Allah, boleh kita menyampaikan kebutuhan terhadap makhluk, caranya harus tepat. Paham ya? Setelah itu, kuncilah kebutuhan itu agar harta kita yang kita dapati terjaga oleh Allah dan mendapatkan doa dari malaikat. Kuncinya dengan sedekah. Ketiga, yang ketiga, wasirku yuhassinu taqwa. Nah, ini yang jarang sekali, tapi ya alhamdulillah banyak sebetulnya orang-orang yang baik, banyak. Wasirku lan utawi jujur, berkata apa adanya, fil maqali dalam piro-piro ucapan. Yuhasinu itu iso jogo situ al-aqwala mari piro-piro ucapan. Artinya kejujuran itu bisa menjaga kata-kata kita ya, bukan ceplas-ceplos tapi benar sesuai alur itu maksudnya. Yang dibahas apa, yang diperuntukkan apa, itu jujur. Misalnya ada satu kebutuhan di tengah keluarga, nggak ngalir gitu. Saya datang ke sini terus terang membuat satu kebutuhan ini. Udah sampaikan aja dulu itu. Jangan istilahnya kalau bisa, diibaratkan banget dulu ya, beda. Nah itu kadang-kadang membuat orang kuil. Lebih apa adanya. Saya ini. Kalau sampai bisa bantu, bisa. Jangan alhamdulillah, tapi alhamdulillah saya barangkali ada teman yang bisa menyampaikan itu. Tapi harus tepat dulu itu. Jujur itu ternyata bisa menjaga ucapan, lalu apa yang kita miliki dijaga oleh Allah dan kena doa malaikat. Cuma cari orang yang jujur zaman sekarang susah. Jujurnya itu ketika buat baru jujur. Baru jujur ketika buat
kalender tua, pas diikutin orang di sana. Aduh, maaf, saya belum bukan, dia memang nggak dibukan, nggak bukan ya, nggak dibukan. Jadi udahlah adanya sampaikan aspirasi kita, keinginan kita kepada Allah, kepada makhluk, pada tempat dan saat yang tepat, dengan tidak hanya memperhalus bahasa gitu, apa adanya sesuai judul aja, sesuai judul. Itu bisa menjaga kita. Kenapa? Karena fa'adzim wa makbul alami minallah. Orang yang bohong tentang kebutuhannya itu, ya kalian bahasa Indonesia, orang yang banyak kebohongan dalam kebutuhan dirinya baik kepada Allah dan kepada makhluknya, itu tidak diterima. Artinya apa? Jauh sekali makbulnya. Butuh nama iman, tapi doa yang berkacau gitu. Paham ya? Ya Allah, saya itu gak punya rumah. Apapun yang kau kehendaki, kau mau kuasa. Artinya lebih berat iman atau yang ini? Orang-orang hayang iman tapi hayang obat. Kan obat dulu pendir gitu. Jadi inilah di jabatan itu proyeknya. Karena konsepnya tidak tahu kan kuncinya. Kuncinya satu kata doa, lalu terus menerus, diangkat dengan sedekah, ucapan itu kita selalu baik terhadap sesama makhluk. Itu maksudnya. Jangan melihat keadaan orang karena di bawahnya secara ekonomi lalu memandang sesuatu yang tidak pas atau kurang ya, atau kurang sehingga meninggalkan. Ini banyak, wah kamu ini bukan level saya, dalam dirinya, enggak ngomong dalam dirinya. Nah ketika dia berharap atau meminta kepada Allah, itu tidak akan diterima. Karena apa? Sesungguhnya kebutuhan manusia itu satu, apa? Yang tenang, itu sedikit juga. Cuma sedikit juga yang tenang, pengen nyaman, tenang, adem, aja saja begitu. Kita pengen tenang aja hidup ini. Walaupun ada masalah, dia hadapi dengan tenang. Banyak kekurangan, dia melakoni hidup dengan tenang. Walaupun kaya, tapi tidak tenang, tidak nyambung. Nah, jadi sampailah, gapailah ketenangan dalam hidup dengan cara jujur kepada Allah, jujur kepada makhluknya dalam segala kebutuhan. Amin. Maka kamu baca cerita dari nama kamu enggak sakit. Badai kasihan, badai itu jangan ada. Yang penting ya sakit, tapi harus tahu waktu. Depan banyak orang misalnya. Ya. Ayam motor, itu, tapi di rumah, jadi mulai rumah rasanya. Jadi orang yang berbohong itu tidak akan mendapatkan penerimaan di sisi Allah dan makhluknya. Wa indal khalqi. Wala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala wa la talbisul haqqa bil batil. Ini ada firman Allah yang ditafsiri oleh Ibnu Abbas ayat kata la tukhalliqus sirata bil qilbi. Kalau ayatnya wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur-campurkan ya kebaikan dengan keburukan, kesalahan dengan segala macam lah kebenaran, haram dengan halal. Jangan, artinya apa? Jangan kau campur adukan kejujuran dengan kebohonganmu. Jujur ya jujur, tapi dia jujur dalam kebohongan, ini kan beda. Maka kalau mau sukses, ini tips dari Nabi Muhammad SAW untuk para sahabat yang lain, supaya kita tetap terjaga siang malam, bahkan setiap matahari terbenam selalu mendapatkan doa dari dua malaikat. Berbuatlah
Jangan melihat makhluknya, tapi sampaikan kebaikan itu kepada Allah dengan doa sama seperti malaikat tadi. Ya Allah, jika kebaikan ini Kau terima, aku berharap kesulitan yang aku hadapi saat ini Kau permudah. Boleh itu, karena firman-Nya ada dalam Al-Quran surah Al-Imran. Dan janji-janji Allah itu pastinya nyata. Yang penting istiqomah dalam kebaikannya. Kalau sama saya ini kalau baik sekemauan, karena sahabat itu sahabat protes kepada Nabi. Kok bisa? Bisa. Maka kalau ada istri protes, jangan dihadang dulu, ya, dengerin dulu. Nah, sahabat protes tentang ayat Allah apa nih? Soal ayat yang mana? Ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dengan dikaitkan ayat-ayat yang lain seperti ittaqullaha haqqa tuqatih. Sahabat pada waktu itu tidak mampu, sampai kata Nabi, kalau kita harus bertakwa kepada Allah seluruh jiwa raga, artinya termasuk hati pun akan dihitung itu ya Rasul. Dia kata Nabi. Akhirnya sahabat protes, saya tidak mampu kalau seperti itu. Intinya apa ya? Gertes hati ini dihisap, bayangkan. Ya, kata-kata hati mungkin kata hati yang kurang baik, ada kata hati yang maka ayat tersebut dinasah oleh ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu kebaikan kita dalam bertutur kata, kebaikan kita dalam bersikap, kebaikan kita di lingkungan, kebaikan kita dengan bersedekah, berinfak, itu akan berdampak baik jika dilakukan tanpa ingin mendapatkan nilai di tengah-tengah makhluk sekemampuan. Ya, misalnya 10.000 ya 10.000, karena tetap itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah dan harganya pasti bertambah, pasti. Terus ketika dalam kesulitan, karena manusia tidak selamanya senang, tidak selamanya sehat, tidak selamanya sakit, pasti ada permasalahan yang dihadapi. Jadikan semua kebaikan itu sebagai jembatan yang bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita di hadapan Allah dengan cara yang jujur. Jujur pada waktu itu saya tahu itu benar, karena ingin dilihat oleh istri saya ya Allah. Tapi jika kau menerimanya, ada sedikit keikhlasan karena Allah. Sementara kamu sedang menghadapi kesulitan, kau mengalami kesulitan ini. Nah, ini apa? Ayatnya ada dari apapun kebaikan kita pasti ujung-ujungnya dipermudah dalam segala urusan. Jadi kesimpulan yang untuk kajian malam ini, hadis Nabi yang sering kita lupakan adalah bahwa yang namanya kebaikan selalu diidentikan dengan apa yang kita miliki, ya. Baru kita diberikan baik merek disebut baik. Mau memberi baru kita disebutnya orang tersebut baik, padahal tidak. Apapun yang dilakukan oleh kita dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, dengan cara yang tahu waktu, tahu diri, tahu posisi, itu akan berdampak kebaikan dan bisa mempermudah segala urusan kita. Pentingnya kita mengerti tentang posisi diri kita, baik di lingkungan, di keluarga. Masa begini ya, kalau di keluarga mengenai lanjut ya Pak, ya, misalnya ini adik lanjut kira-kira hukum Muhammad sahabat mungkin lanjut lah adik kan hukum Muhammad lanjut lah kayak di Muhammad, tapi mau merekanya tadi itu udah dipilih lain. Nah, kita sama perbuatan dari kita harus dimulai dari hal-hal
berjalanlah dengan Baiklah. Nah itu kesimpulannya. Cukup ya. Mau dipermudah segala urusan, harus bisa menjaganya dengan cara kita berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Insya Allah ya kita akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Sesuai dari Allah, kebaikan yang kita lakukan di dunia, ngarepin pahalanya dunia silakan, ngarepin pahala akhirat monggo. Bebas kita, diberi kebebasan oleh Allah, tidak dipersulit malah, tidak dipersulit. Mau sampai ngarepin dunia monggo, mau sampai ngarepin akhirat silakan. Yang penting saat ini kita syukuri, karena Allah tadi wasana jadi syakir, syukuri saat ini berbuat baik sekemampuan kita tanpa ada paksaan. Tujuannya terserah mau seperti apa. Yang penting kita jujur dalam segi permohonan, perbuatan dan ucapan. Insya Allah sukses. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat.